kurikulum berubah? Kurikulum adalah peta jalan pendidikan, panduan yang mengatur apa yang diajarkan, bagaimana cara mengajarkannya, dan bagaimana kita mengukur keberhasilannya. Namun, tidak seperti peta statis, kurikulum terus berevolusi. Perubahan ini bukan tanpa alasan, melainkan yang didorong oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Memahami mengapa kurikulum berubah sangat penting untuk mengapresiasi upaya peningkatan kualitas pendidikan dan mempersiapkan generasi mendatang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, IPTEK, salah satu pendorong utama perubahan kurikulum adalah laju perkembangan IPTEK yang begitu pesat. Penemuan-penemuan baru, teori-teori ilmiah yang mutakhir, dan kemajuan teknologi informasi mengubah cara kita memahami dunia dan berinteraksi di dalamnya. Kurikulum harus beradaptasi untuk mengakomodasi pengetahuan baru, memasukkan temuan-temuan terbaru dalam berbagai bidang ilmu, mulai dari biologi molekuler hingga kecerdasan buatan. Perubahan sosial, budaya, dan ekonomi, masyarakat terus bergerak dan berubah. Nilai-nilai sosial, norma budaya, dan dinamika ekonomi memiliki dampak langsung pada tujuan pendidikan. Kurikulum perlu bergeser untuk menjawab tantangan sosial, misalnya isu-isu lingkungan, kesetaraan gender, atau keragaman budaya yang membutuhkan pemahaman dan tindakan dari generasi mendatang. Evaluasi dan riset pendidikan, pendidikan bukanlah praktik tanpa dasar. Melalui evaluasi berkelanjutan dan riset pendidikan, kita dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kurikulum yang ada. Hasil dari studi ini menjadi landasan untuk perbaikan. Perubahan kurikulum seringkali didasari oleh identifikasi kesenjangan, menemukan area di mana peserta didik kurang kompeten atau di mana materi tidak relevan lagi. Visi dan filosofi pendidikan nasional, setiap negara memiliki visi dan filosofi pendidikan yang ingin dicapai. Visi ini dapat berubah seiring dengan perubahan prioritas nasional atau pergantian kepemimpinan. Kurikulum menjadi instrumen utama untuk mewujudkan visi tersebut, misalnya, fokus pada pendidikan karakter. Jika ada penekanan baru pada pembentukan karakter, kurikulum akan diubah untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut secara lebih mendalam. Berikut adalah kategori sumber atau referensi umum yang mendasari mengapa kurikulum pendidikan perlu berubah. Penting untuk dicatat bahwa kurikulum nasional suatu negara akan memiliki sumber spesifik yang lebih mendetail, seperti Undang-Undang Pendidikan, hasil riset dari Lembaga Pendidikan Nasional, dan dokumen-dokumen kebijakan lainnya. 1. Dokumen Kebijakan Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini adalah payung hukum utama yang mendasari seluruh kebijakan pendidikan di Indonesia, termasuk arah pengembangan kurikulum, peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Permendikbudristek Berbagai Permendikbudristek secara berkala dikeluarkan untuk mengatur standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan yang menjadi komponen kurikulum. 2. Publikasi ilmiah dan hasil riset pendidikan, jurnal ilmiah pendidikan, artikel-artikel di jurnal seperti Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, International Journal of Educational Research atau Review of Educational Research sering membahas efektivitas metode pembelajaran, relevansi materi, dan inovasi kurikulum. Laporan penelitian dari lembaga pendidikan, lembaga seperti Badan Standar Nasional Pendidikan, BSNP, atau lembaga riset universitas sering melakukan studi tentang implementasi kurikulum. 3. Laporan dan rekomendasi organisasi internasional, UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO banyak mengeluarkan laporan dan panduan tentang isu-isu global dalam pendidikan, seperti pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, literasi digital, dan keterampilan abad ke-21 OECD. Organization for Economic Cooperation and Development laporan seperti membandingkan kinerja pendidikan lintas negara seringkali menjadi pemicu bagi negara untuk merevisi kurikulum. 4. Perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi global. Meskipun bukan dokumen spesifik, perubahan besar dalam masyarakat, ekonomi, dan teknologi secara implisit menjadi referensi kuat bagi pengambil kebijakan kurikulum. Ini bisa dilihat dari laporan tren masa depan, Future Trends Reports. Organisasi riset dan konsultasi sering menerbitkan laporan tentang tren masa depan pasar kerja, teknologi yang muncul, dan tantangan sosial yang akan datang yang semua itu memengaruhi kebutuhan akan keterampilan dan pengetahuan baru. Singkatnya, perubahan kurikulum adalah sebuah proses adaptasi berkelanjutan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan tetap relevan, efektif, dan mampu mempersiapkan generasi mendatang menghadapi kompleksitas dunia yang terus berubah. Ini adalah upaya kolektif untuk membangun masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.